kasih atas informasi. Shalom, selamat siang semua. Saya sebagai moderator untuk kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yaitu tentang diagnosa keperawatan tentang psikologis dari nyeri dan kenyamanan. Waktu kita berikan kepada yang presentasi Sarafina. Oke, itu dari awal ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi kategori fisiologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Kode diagnosa 0074. Gangguan rasa nyaman. Contoh kasus, seorang perempuan berusia 21 tahun, berat badan 54 kg, tinggi badan 155 cm, dirawat di ruang Mawar 11, Rumah Sakit Bayangkara. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 100 atau 70 mg, nadi 118 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Pasien mengeluh nyeri sekali seperti tertusuk-tusuk benda tajam pada perut kanan bawah. Skala nyeri 7 atau nyeri berat. Saat di auskultasi, bising usus 20 kali per menit, cairan normal, udara normal, suhu 37,5 derajat Celcius. Diagnosis menunjukkan pasien terdiagnosa gangguan rasa aman dan nyaman atau nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi. Next. Data di sini ada data pengkajian. Yang pertama data diagnosa subjektif dan data objektif. Data subjektif, pasien mengeluh rasa nyeri sekali seperti tertusuk-tusuk benda tajam pada perut bagian kanan bawah, skala nyeri 7 atau nyeri berat. Yang kedua, pasien mengeluh nyeri muncul tiba-tiba dengan sendirinya. Data objektif, pernapasan 20 kali per menit, skala nyeri 7 atau nyeri berat, bising usus 20 kali per menit. Next. Diagnosa keperawatan, kata kunci problem atau masalah berhubungan dengan etiologi, dibuktikan dengan gejala. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan proses inflamasi, dibuktikan dengan pernapasan 20 kali per menit, bising usus 20 kali per menit, pasien mengeluh rasa nyeri sekali seperti tertusuk-tusuk benda tajam pada perut kanan bawah, skala nyeri berat. Pasien mengeluh biasanya nyeri muncul tiba-tiba. Next. Diagnosis, yang pertama gangguan rasa nyaman berhubungan dengan proses inflamasi, dibuktikan dengan pernapasan 20 kali per menit, bising usus 20 kali per menit, pasien mengeluh rasa nyeri sekali seperti tertusuk-tusuk benda tajam. Tujuan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan status kenyamanan meningkat. Dengan kriteria hasil status kenyamanan meningkat, gelisah menurun, keluhan skala nyeri menurun. Intervensi manajemen nyeri, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi,
Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Rasionalisasi menentukan tingkatan penurunan nyeri, menentukan hari yang baik sesuai edukasi penurunan nyeri. Next. Next. Ketidaknyaman postpartum. A. Pengertian postpartum, masa nifas. Tahapan postpartum nifas. Proses persalinan merupakan proses yang fisiologis dialami oleh hamil semua wanita. Begitu pula manfaat nifas. Masa nifas adalah masa dimulai berpelan jam sesuai lahirnya presentasi sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa setelah seorang ibu melahirkan dan bayi yang dipergunakan untuk memilihkan kesehatannya kembali, yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu. Nugroho ed. 2014. Diagnosa keperawatan ada 6, yaitu kenyamanan postpartum. Kategori adalah psikologi, subjek kategori adalah nyeri dan kenyamanan. Definisi bersaat tidak nyaman dan berhubungan dengan kondisi setelah melahirkan. Penyebab trauma pneumonia selama persalinan dan kelahiran. Gejala ada data mayori subjektif. Ada A. Mengeluh tidak nyaman. Objektif. A. Tampak peringis. B. Tampak kontraksi uterus. C. Luka episiotomi. D. Baju darah bengkak. Gejala data mono. Rencana asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal dengan ketidaknyaman postpartum, yaitu diagnosa keperawatan dan standar luka keperawatan Indonesia atau singkat SLI, yaitu yang diagnosa keperawatan yang nomor 1, ketidaknyaman nama postpartum berhubungan dengan trauma, perineum,
selama bersalina dan kelahiran. Yang kedua, keperawatan Indonesia, yaitu status kenyamanan postpartum, meningkatkan status postpartum, membaik dengan kriteria hasil: A. Keluhan tidak nyaman menurun. B. Meringis menurun. C. Berkeringat menurun. Standar intervensi keperawatan Indonesia, tersingkat SLIK-KI. 1. Manajemen nyeri. A. Identifikasi nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasif, frekuensi, kualitatif, dan faktor presipitasi. B. Observasi respon verbal dari ketidaknyaman. C. Kontrol lingkungan yang dapat menyebarkan saraf nyeri seperti suhu kurang, pencahaya, dan kebiasaan. Pelaksanaan atau implementasi keperawatan merupakan komponen dari proses keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dalam diselesaikan potret 5. Evaluasi keperawatan merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan untuk mengukur respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan pasien ke arah pencapaian tujuan potret atau evaluasi. Mengevaluasi keperawatan, yaitu 1. Diagnosa keperawatan. Ketidaknyamannya postpartum berhubungan dengan yaitu subjektif data yang diperoleh dari keluhan tidak nyaman pasien menurun, dan data subjek selama persalinan dan kelahiran, yaitu tubuh membaik. A. Asesmen tidak lanjut dan penentuan apakah
tindakan akan dilanjutkan atau sudah Cynthia yang di bawah. Iya, Cynthia yang di atas. Oke, sudah. Yang tadi. Nyeri akut mendefinisi rasa nyaman berupa terbatas dari rasa yang tidak menyenangkan adalah suatu kebutuhan individu Ulang, rasa nyaman berupa terbatas atas rasa yang tidak menyenangkan adalah suatu kebutuhan individu. Nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang dialami individu kebutuhan terbatas, dan rasa nyeri itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memberikan tujuan diberikannya asuhan keperawatan bagi seorang pasien di rumah sakit. Nyeri diartikan berbeda-beda antar individu. Bergantung pada persepsinya. Walaupun demikian, ada satu kesamaan mengenai persepsi nyeri. Secara sederhana, nyeri dapat diartikan sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan, baik secara sensorik maupun emosional, yang berhubungan dengan adanya suatu kerusakan jaringan atau foto lain sehingga individu merasa tersiksa, menderita, yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, psikis dan lain-lain. Nyeri akut dapat dideskripsikan sebagai nyeri yang terjadi secara cedera akut, penyakit, atau intervensi bedah yang memiliki riwayat yang cepat dengan intervensi yang bervariasi, yang ringan sampai dengan yang berat, serta berlangsung singkat kurang dari 6 bulan dan menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah keadaan pulih pada rel yang rusak. Nyeri akut biasanya berlangsung singkat. Pasien yang mengalami nyeri akut biasanya menunjukkan gejala resepsi meningkat lanjut dan tekanan darah meningkat secara polar. B. Klasifikasi. Klasifikasi nyeri berdasarkan sumbernya, yaitu nyeri somatik luar, perasaan tidak nyaman dengan rangsangan dari kulit, jaringan, subkutan, dan membran mukosa. Keluhan yang timbul berupa seperti sensasi terbakar, tajam, dan dapat dilokalisasi. Yang kedua, nyeri somatik dalam digambarkan sebagai nyeri tumpul atau dullness akibat stimulus pada otot, jaringan ikat sendi, tulang sehingga tidak dapat dilokalisasi dengan baik. Yang ketiga, nyeri visceral. Responnya yang timbul akibat adanya rangsangan pada organ somatik menutupinya seperti peluar, perieltasis, perikardium, dan peritoneum. Lanjut. Nyeri akut. MB. Klasifikasi nyeri berdasarkan waktu. Nyeri akut, keluhan yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan dengan durasi mendadak sehingga intervensi nyeri ringan hingga berat dan telah dialami penderita lebih dari 3 bulan. Yaitu yang kedua, nyeri kronik.
pengalaman nyeri berkaitan dengan kerusakan aktual maupun fungsional yang terjadi secara lambat dengan intensitas ringan sehingga berat dan konstan yang telah dirasakan selama kurang dari 3 bulan. Menurut Peter V. dalam Priwira Yanti Kurniawan dan Arta 2017, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumpulnya keluhan pada sistem muskuloskeletal. A. Peregangan otot berlebihan. Peregangan otot berlebihan sering dilakukan oleh individu dengan pekerjaan yang mengharuskan penderitanya menggunakan tenaga yang besar. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan tenaga yang tidak sesuai atau lebih besar dari kemampuan otot sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya keluhan otot bahkan cedera. B. Aktivitas monoton atau berulang. Aktivitas berulang adalah pekerjaan dengan frekuensi sering atau terus-menerus. Keluhan muskuloskeletal yang timbul disebabkan tidak adanya kesempatan organ untuk berrelaksasi. C. Sikap kerja tidak alamiah. Merupakan perilaku yang menimbulkan pergerakan tubuh yang tidak mestinya. Sering mengangkat kepala, membungkuk punggung, mengangkat tangan, dan lain-lain. Berikutnya, patofisiologi. Pergerakan otot berlebihan, aktivitas monoton, dan sikap kerja tidak alami menyebabkan otot dituntut untuk bekerja lebih keras, biasanya sehingga membutuhkan energi yang besar dari biasanya. Aktivitas fisik mengidentifikasikan tinggi dan dilakukan dalam durasi yang cepat menyebabkan kecukupan oksigen untuk melakukan metabolisme sehingga dibutuhkan proses metabolisme secara anaerobik. Metabolisme anaerobik merupakan proses metabolisme dalam tubuh dengan monosintesis molekul ATP tanpa menggunakan oksigen. Metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dalam waktu singkat namun hanya bertahan sekitar kurang lebih 90 menit. Hasil akhir dari metabolisme anaerobik merupakan energi yang dapat dipakai oleh otot untuk berkontraksi namun juga menghasilkan produk sampai berupa asam laknat yang dapat menimbulkan sensasi nyeri pada otot. Banyak ini. Yang berikutnya yaitu metafensi klinis. Metafensi klinis adalah sebuah istilah dalam dunia kedokteran. Pengertiannya adalah sebuah gejala klinis yang dialami seorang saat mereka terkena penyakit. Sebagai contoh, ketika kita mengambil adalah kasus alergi obat antivirionik pada anak penderita HIV yang dikutip dari buku berjudul Manajemen HIV atau AIDS milik Rumah Sakit Universitas Airlangga. Lanjut. Pada kondisi ini, metafensi klinis antara lain erupsi kulit, anafilikasi, kelainan pulmomal, kelainan hepatik, kelainan hematologi, demam, serum skinnes. Diagnosa keperawatan dirumuskan. Diagnosa keperawatan adalah nyeri akut berhubungan dengan agen penderita fisik. Prosedur operasi ditandai dengan pasien mengatakan mengeluh nyeri, pasien tampak bersikap protektif, gelisah, berfrekuensi dan meningkat nyeri tampak bersikap protektif. Tujuan intervensi keperawatan adalah paduan untuk pelakuan spesifik yang dilakukan dari klien atau pasien, tindakan yang harus dilakukan oleh perawat.
untuk membantu klien mencapai hasil yang diharapkan. Lanjut. Tehanala terkutuk. Mana dia pegang ngomong. Kode D0076 nausea atau mual. Tanda, penyebab, gejala, cara mengobati. Nausea artinya mual. Mual merupakan suatu rasa ketidaknyamanan yang terjadi pada area perut atas dan adanya keinginan untuk muntah. Namun, mual belum tentu selalu diikuti dengan terjadinya muntah. Mual dan muntah adalah dua kejadian yang berbeda. Next. Penyebab dari kondisi mual bervariasi tergantung dari sumber penyebab yang mendasari terjadinya permasalahan kesehatan tersebut. Gastroenteritis, suatu infeksi dari perut yang dapat disebabkan oleh karena bakteri ataupun virus. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling sering ditemukan terkait dengan mual. Motion sickness, pada kebanyakan kasus, penderita biasanya mengalami kondisi pusing, mual, muntah, berkeringat dingin, dan lemas pada saat sedang dalam perjalanan. Vertigo, sensasi yang dirasakan seorang bahwa di sekitarnya terasa berputar, terjadinya tiba-tiba. Morning sickness, mual yang dapat terjadi pada wanita pada awal kehamilannya. Appendicitis, radang usus buntu, merupakan suatu peradangan dari appendix. Selain kondisi tersebut, ada beberapa kondisi kesehatan lain yang dapat memunculkan suatu mual sebagai tanda dan gejalanya yaitu penyakit asam lambung, migrain, efek samping penggunaan obat, penyakit tukak lambung, hepatitis, infeksi kantung kemih, infeksi ginjal, bulimia, gangguan pada jantung atau serangan jantung, efek samping tindakan kemoterapi, tanda dan gejala mual. Perlu kita ketahui, tanda dan gejala yang dapat timbul dari mual adalah adanya suatu sensasi seperti ingin muntah. Pemeriksaan yang diperlukan apabila mual Pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan adalah tanda-tanda vital, termasuk pemeriksaan fisik yang terkait dengan kondisi kesehatan yang mendasari terjadinya sensasi mual. Pemeriksaan penunjang dapat saja dilakukan bila mana mual yang kita alami mengarah kepada suatu kondisi kesehatan tertentu. Cara mengatasi mual, makanlah secara perlahan-lahan. Seusai makan, jangan langsung berbaring. Saat mual muncul, maka makanlah dalam konsisten yang lunak agar lebih mudah dicerna. Terima kasih. Kamera. Masih gini.
Etologi data DS pasien mengeluh tidak nyaman. Data DO pasien tampak mengiris dan tampak terdapat kontraksi uterus, tampak luka, epididymotomi, tampak payudara bengkak. Masalah keperawatan. Ketidaknyaman skill 2. Diagnosa. Ketidaknyaman nafasum berhubungan dengan trauma menerius selama persalinan dan kelahiran. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharap status kenyamanan meningkat dengan KH 1. Keluhan tidak nyaman menurut 2. Meringis menurut 3. Berkeringat menurut 4. Merintih menurun 5. Payudara bengkak 4 menurun 6. Lingasan menurun 7. Pemulihan menurun meningkat. Intervensi 1. Manajemen nyeri identifikasikan secara konvensi termasuk lokasi, karakter, durasi, sirkulasi dan faktor presipitasi, konfirmasi respon nonverbal dari ketidaknyaman, kontrol lingkungan yang dampak memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pelayanan kebisingan, ajakan teknik nonfarmakologis yaitu teknik reaksi nafas dalam, kolaborasi pemberian analgis. 2. Perawat skill pertum monitor tanda-tanda, monitor keadaan lokial, miswan jumlah, pelaksanaan menurun atau robekan, kemerahan, edeman, ikomunisi, mengulurkan, menyatu, jahitan, identifikasi kemampuan ibu merawat bayi, identifikasi adanya masalah adaptasi fisiologis ibu postpartum. Next. Di situ. Oke, implementasi evaluasi. 1. Menjamin nyeri, mengelintasi nyeri secara
konfirmasi termasuk lokasi, karakteris, durasi, elevasi, kualitas, dan faktor fleksibilitas. B. Formulasi respon normal dari ketidaknyaman. C. Kontrol lingkungan yang dapat memberatkan rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. D. Mengajarkan teknik formal psikologi, yaitu teknik reaksi nafas dalam. E. Mengolakan tasi pemberian aleksi. 2. Perawat pasien porter. A. Menportoria tanda vital. B. Memonitor keadaan lokasi, miswar jumlah. C. Periksa penilun atau periksa peneriutu. Coba, dia ini tidak jelas. Periksa peneriutu atau sudah kakak kasih sedang jangan sih kayak analisis data. Analisa data yang pertama, pasien mengeluh kontraksi semakin kuat. Etnologinya, usia kehamilan 40 minggu, janin sudah berada masuk di tipe kontraksi sudah dirasakan semakin sering, kepala sudah terlihat dari perium. Etnologi, nyeri persalinan. Pasien meminta suaminya menjalani dan mencium tangan suami dan meminta maaf. Pasien mengatakan harus meminta maaf. Etnologi, pasien mulai merasakan mules, kontraksi semakin dirasakan, segera akan melahirkan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kontraksi uterus ditandai dengan ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah sampai belakang. Ekspresi wajah meringis, keluar lendir dan campur darah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, intervensi, observasi, his pembukaan jalan lahir, rasional, suatu gambar mengenai kemajuan proses persalinan, jam 18.00,
implementasi tidak ada. Evaluasi keperawatan pukul 20.00, ibu mengatakan semakin sakit wajah, tampak mengiris. Selanjutnya, nyeri kronis. Istilah nyeri kronis umumnya digunakan untuk menggambarkan rasa sakit yang langsung lebih dari 3-4 bulan. Nyeri kronis biasanya sulit didefinisikan penyebabnya. Dapat berasal dari kerusakan jaringan ataupun permasalahan struktural organ lainnya. Ada 4 jenis kronis. Ada 4 jenis nyeri kronis. Yang pertama, nyeri punggung, biasanya pada bagian punggung bawah. Yang kedua, nyeri kepala, contohnya nyeri migraine dan sakit kepala skulter. Yang ketiga, nyeri sendi, seringkali terjadi karena penambahan usia yang membuat kemampuan sendi menurun. Yang keempat, nyeri saraf. Umumnya terjadi karena saraf tertekan, rusak atau terpapar obat-obatan tertentu. Berdasarkan bentuknya, ada 2 kategori umum nyeri kronis. Yang pertama, nyeri dengan penyebabnya yang teridentifikasi. Penyebab nyeri diketahui setelah menjalani pemeriksaan, misalnya cedera. Nyeri dengan penyebabnya tidak teridentifikasi. Nyeri masih muncul ketika jaringan yang rusak sudah sembuh. Gejala: rasa sakit seperti terbakar, sensitif terhadap sentuhan, rasa sakit seperti tertusuk, mati rasa, warna kulit berubah, sulit tidur, ada pembengkakan, mudah marah, kecemasan berlebihan, kehilangan atau kelelahan. Diagnosa gejala nyeri setiap orang bisa berbeda-beda. Hanya pasien itu yang mengetahui seberapa parah yang dialaminya. Dokter akan melakukan tanya jawab dengan pasien untuk mendiagnosa permasalahan nyeri kronis. Karena itu, pasien masih mendeskripsikan rasa sakitnya dengan baik demi diagnosa yang akurat, mempelajari cara mengatasi rasa sakit, mengubah gaya hidup, dan meningkatkan kesehatan mental adalah cara non-medis untuk menangani nyeri kronis. Obat adalah cara yang paling utama untuk mengatasi nyeri kronis, misalnya paracetamol, antidepresi, perileks otak, penenangan, antiinflamasi, dan pereda nyeri. Pengobatan itu bisa dibarengi dengan perubahan gaya hidup, misalnya diet sehat dan cukup, nutrisi, dan dengan olahraga. Juga perawatan lainnya seperti pijat, memberikan kompres panas dingin, dan akupuntur.
Oke, terima kasih atas hasil presentasi kami. Sampai di sini kami akan mohon maaf waktunya sudah lebih dan kami akhiri tutup. Sekian dan terima kasih.